بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها في الدين. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, yaitu melaksanakan Jumatan. Semoga Allah jadikan salat yang kita selenggarakan ini sebagai salat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Para ulama menyebutkan afdalus salati alal itlaq al-jum'ah. Salat 5 waktu yang paling afdal adalah salat Jumat, karena salat ini dilaksanakan bertepatan dengan waktu zuhur, menjadi pengganti dari salat zuhur, dan dia merupakan salat wajib yang paling afdal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan tujuan besar agar dia mengagungkan sang penciptanya, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hambanya untuk melanjutkan estafet penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga Allah sebut manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan yang dimaksud dengan khalifah adalah qaumun yakhlufu ba'duhum ba'dan, masyarakat yang mereka saling silih berganti, antara satu generasi menggantikan generasi sebelumnya, kemudian generasi saat ini akan digantikan generasi setelahnya, melanjutkan estafet beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah di muka bumi sebagai bentuk hukuman, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "I'lam inna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin." Sadarilah sesungguhnya dunia ini adalah tempat singgah sementara dan bukan tempat tinggal selamanya, bukan tempat tinggal selamanya. Wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan, dan sesungguhnya Adam diturunkan ke muka bumi ini sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Adam diminta untuk tinggal di muka bumi bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai tempat abadi, bukan dijadikan sebagai tempat untuk menikmati kenikmatan. Justru sebaliknya, Adam diturunkan oleh Allah di muka bumi agar sebagai hukuman karena dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul fenomena sebagian manusia yang justru mereka lebih ngerti tentang ilmu seputar masalah dunia, sementara ilmu masalah akhirat mereka buta sama sekali. Sehingga kondisi semacam ini berarti dia telah menyalahi fungsi dari tujuan dasar dia diciptakan, agar dia beribadah kepada Allah dan kembali untuk mensejahterakan akhiratnya. Namun dia justru lebih sibuk dengan urusan dunia dan melupakan ilmu tentang masalah akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum mencela karakter manusia yang mereka ngerti tentang urusan dunia tapi mereka buta tentang urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti tentang bagian lahiriah dari perkara dunia, namun sangat disayangkan dalam urusan akhirat mereka ghafilun, mereka lalai. Artinya mereka tidak punya kepedulian untuk mempelajari bagaimana cara agar orang bisa berbahagia di akhirat, bagaimana agar orang bisa benar ketika beribadah kepada Allah, sehingga ibadahnya akan menjadi bekal baginya ketika menghadap Allah di akhirat. Hadirin jamaah-jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap sebagian hamba yang dia justru lebih sibuk dengan urusan dunia, lebih fokus dan paham tentang masalah dunia, sementara dia melalaikan urusan akhirat. Dia tidak pernah mau mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, dicela oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci setiap hamba yang mereka pintar urusan dunia tapi dia buta urusan akhirat. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan kami semacam ini tidaklah menunjukkan bahwasanya kita harus meninggalkan dunia seluruhnya. Itu tidak mungkin, karena kita hidup di dunia dan pasti kita butuh bekal untuk bisa menjalani hidup di dunia ini dengan nyaman. Namun yang tercela adalah ketika orang justru lebih sibuk dengan urusan dunia, namun untuk urusan akhirat dia sama sekali nggak punya perhatian. Dan kita bisa jumpai di lingkungan kita, masyarakat kita, ada orang yang sehari-harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sepeser pun dia nggak pernah berpikir untuk mempelajari ilmu akhirat. Dia nggak bisa baca Quran, dibiarkan saja.
Dia nggak kenal tentang apa itu hadis, dia biarkan saja. Nggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar, dari kecil sampai dia dewasa juga dibiarkan saja. Bahkan dia nggak ngerti hadis itu apa, dia nggak tahu, dan dia biarkan saja semacam itu. Sementara dalam masalah politik, kalau dia bahas sesama temannya, Masya Allah, seperti pembahasan tanpa ujung, seolah-olah dia adalah seorang ahli yang bisa membuat analisis tentang masalah politik dan ekonomi di negara kita. Dan itu cukup ma'ruf di sekitar kita. Karena itulah sebuah anugerah yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang punya kesadaran untuk mau belajar dunia, untuk mau belajar ilmu masalah akhirat, mau belajar agama. Karena ini salah satu di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian hambanya yang Allah cintai. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Non-muslim mereka dikasih dunia oleh Allah. Orang yang ahli maksiat mereka juga dikasih dunia oleh Allah. Sebagaimana orang yang taat, orang muslim juga dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Nabi SAW, "Wala yu'tid dina illa liman yuhib." Tapi Allah tidak akan memberikan pemahaman tentang masalah agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Sekarang jamaah, mari kita bandingkan kondisi ahlud dunya dengan ahlul akhirah. Kita bisa menyaksikan ada banyak sekali nama-nama orang saleh yang berada dalam sejarah hidup kita. Kita mengenang Imam Asy-Syafi'i, kita mengenang Imam Ahmad, kemudian guru mereka Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan para ulama yang lainnya. Nama itu sering kita sebut, Abdul Qadir Al-Jailani, dan demikian pula Imam An-Nawawi, Syekhul Islam, dan para ulama yang lainnya. Nama seperti ini sangat sering kita sebut. Dan mereka hidup di sebuah zaman yang ketika itu ada raja, ada khalifah, ada pemimpin yang memimpin negerinya. Dan pada waktu Imam Syafi'i hidup, antara Imam Syafi'i dengan raja yang berkuasa di zaman Imam Syafi'i sama-sama terkenal. Ketika Imam Ahmad hidup, antara beliau dengan raja yang berkuasa ketika itu sama-sama terkenal. Pada waktu Imam Bukhari hidup dan gubernur yang tinggal di daerahnya Imam Bukhari sama-sama terkenal. Namun sekarang kita lihat, nama mereka selalu dikenang masyarakat, sementara kita tidak pernah menyebut nama para raja yang hidup di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Padahal dulu ketika mereka sama-sama hidup, sama-sama terkenal. Ada banyak tokoh masyarakat di sekitar kita yang menjadi pahlawan nasional. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ada para tokoh yang lainnya. Dan waktu itu mereka tinggal di sebuah daerah, di situ ada gubernurnya. Tapi kita nggak pernah mengenang nama gubernur yang hidup sezaman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita nggak pernah mengenang sejarah sultan yang hidup sezaman dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian pula para tokoh yang lainnya. Disinilah kita bisa membandingkan antara pengaruh ilmu
orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat dengan orang yang diberi oleh Allah dunia. Mereka yang dulu kaya dunia, terkenal di zamannya, sejarahnya tenggelam dan dilupakan. Sementara mereka yang selalu bersanding dengan ilmu agama, dekat dengan akhirat, sejarahnya dikenang sepanjang masa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabadikan para hambanya yang beramal untuk Allah, bukan sibuk dengan aktivitas dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, maka lillahi abqa, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah itu yang paling abadi. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita jiwa yang selalu cinta akan ilmu agama, cinta akan belajar ilmu agama, kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, serta kemudian mendakwahkan kepada yang lain. Semoga dengan ini akan semakin memperbanyak komunitas orang baik yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.